Pemirsa Jawa Pos TV, jumpa lagi dalam Jejak Kota. Kali ini pemirsa saya ajak mengunjungi Museum Panglima Besar Jenderal Sudirman di Jalan Ade Irma Suryani C7 Kota Magelang. Ini rumah masih asli yang sekarang dijadikan museum. Ada beberapa di Jogja juga ada Museum Panglima Sudirman. Juga ada peninggalan lain di berbagai daerah. Nah, di sini juga masih ada barang-barang aslinya. Termasuk rumah ini memang sangat legendaris, sangat bersejarah karena Panglima Besar Jenderal Sudirman itu sakit, kemudian dirawat di sini sampai akhir hayatnya. Bahkan ada tempat pemandian beliau di sini. Mari kita lihat ke dalam. Nah pemirsa, ini rumah memang peninggalan dibangun pada tahun 1930, masih kuno sekali, zaman Belanda. Atapnya tinggi, jendelanya juga tinggi-tinggi, termasuk pintu-pintunya. Ini bangunan ini masih asli sekali, termasuk beberapa perabotannya. Kebetulan di sini ada Mas Ardan, itu pengelola harian Museum Panglima Besar Jenderal Sudirman. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Bapak. Ya, ini Mas Ardan sehari-hari mengelola atau menjaga museum ini ya, Mas ya? Ya, Bapak. Ini bisa diceritakan antara lain barang-barang yang masih asli di sini, Mas? Ya, baik, terima kasih. Sebenarnya di Museum Sudirman ini kita menyimpan beberapa koleksi yang asli merupakan peninggalan yang pernah digunakan dulu maupun yang replika yang kita buat. Nah, contoh yang pertama ada meja kursi tamu, itu masih asli, itu peninggalan sewaktu bangunan ini didirikan, kemudian sudah digunakan beberapa orang-orang yang bergantian menempati rumah ini. Kemudian ada koleksi tempat tidur, tempat istirahatnya sampai tempat meninggalnya beliau Jenderal Sudirman. Kemudian ada meja kursi untuk makan beliau, dan karena beliau meninggal di kamar ataupun di rumah ini, makanya kita simpan koleksi berupa meja pemandian ataupun meja pensucian jenazah Jenderal Sudirman. Jadi pemirsa, rumah ini sebenarnya dibangun sebagai perumahan perwira ya, Mas, pada saat itu 1930. Kemudian dipakai persinggahan-persinggahan juga sampai akhirnya pada tahun 1949 sampai 1950 itu Panglima Besar Jenderal Sudirman sakit, dirawat di sini sampai akhir hayatnya. Ini di sini ada tandu yang dipakai oleh Panglima Sudirman pada saat perang gerilya pada saat itu ya, Mas Ardan ya. Tapi ini pemirsa, ini adalah replikanya. Sedangkan yang asli itu seperti ini aslinya yang dipakai pada saat itu. Ini masih ada dan disimpan di Museum Jogja. Ya Mas ya. Dengan ini replikanya seperti ini. Ini yang di sini, ini baju kebesaran Panglima Besar Jenderal Sudirman yang dibentuk, bahkan kainnya juga mirip, tapi ini sudah replika ya Mas ya? Iya, nah, dari model dan ukuran yang kita buat sama. Ya. Jadi Jenderal Sudirman itu kalau kita lihat di buku-buku sejarah ataupun dimanapun itu identiknya dengan menggunakan jas ataupun mantel. Kenapa? Karena memang pada saat beliau memimpin yang namanya perang gerilya, beliau dalam kondisi sakit. Makanya beliau harus bagaimana caranya agar dia tetap terjaga kondisi fisiknya ataupun paru-parunya. Dia pakailah mantel ataupun jubah agar tetap hangat, dan tujuan yang lain untuk mengelabui lawan. Dengan menggunakan pakaian seperti ini ataupun merubah namanya sekalian,
beliau tidak mudah dikenali oleh tentara Belanda ataupun bahkan warga sekitar tempat persinggahannya tersebut. Konon kalau di masyarakat Pak Dirman itu menggunakan nama-nama lain. Nama-nama lain seperti Joko Lelono, Pak D dan lain sebagainya. Dan menggunakan namanya ikat wulung. Ikat wulung. Ya. Ya. Seperti itu. Jadi seperti masyarakat biasa. Masyarakat pada umumnya. Ya. Nah, yang ini kamar pada saat Panglima Sudirman itu dirawat, masih asli. Ini kursinya ini juga asli ya Mas Ardan. Masih, ini Bapak. Ini masih asli. Ini juga tempat tidurnya itu juga masih asli. Jadi seperti ini, ranjangnya ini dari besi, kasurnya juga masih asli ya. Kasur, spray masih. Bantalnya juga ya? Bantalnya tidak, tapi spraynya masih asli ya. Jadi pemirsa, kita bisa membayangkan Panglima Besar Jenderal Sudirman pada tahun 1949-1950 itu menggunakan spray yang seperti ini. Tidak mewah-mewah, artinya meskipun pada saat itu sudah jenderal besar kan, bintang 4 ya. Iya, jenderal besar, bintang 4 ya. Setelah meninggal dinaikkan. Barusan setelah meninggal dinaikkan menjadi bintang 5. Ini masih asli, dulu tempat menyimpan pakaiannya. Dan ini ada namanya, cermin ini kacanya namanya bevel. Nih kalau kita sentuh ini ada lekungannya. Di tempat pakaian untuk pakaian gantungnya dulu. Kemudian ini tempat pakaian lipatnya di sebelah sini, dan ini fungsi lain. Di sini tempat obat-obatan, tempat sandal sepatu. Ini kamar, ini juga sakral ini. Meja penyucian jenazah. Jadi meja penyucian bukan berarti rumah ini menjadi tempat penyucian jenazah, tapi pada saat Pak Dirman itu meninggal disucikan juga di rumah ini ya Mas, dan ini menggunakan mejanya itu masih asli ya. Tadi meja tempat penyucian itu masih asli, tidak menggunakan meja buatan pada saat itu seperti yang sekarang juga banyak digunakan, tapi ini menggunakan meja rumah yang ada di sini dan sekarang ini diabadikan gitu. Ini yang ini meja makan itu masih asli juga Mas? Ini meja makan masih asli, bahkan ini mejanya ini bisa dimodifikasi, bisa dibesarkan, bisa dikecilkan ya. Tapi paling tidak butuh 4 orang karena sangat berat sekali. Ya tebel ya. Iya tebel. Jadi ini versi besarnya. Versi besarnya. Yang ini juga masih asli Mas? Masih, ini tempat dulu untuk menyimpan peralatannya, tapi di sini tidak ada untuk peralatannya. Cuma dulunya tempat untuk menyimpan peralatan makan minum. Ini juga sama, ya. Cuma memang sudah tidak ada yang disimpan lagi di sini. Ternyata pada saat Panglima Besar Jenderal Sudirman masih bergrill ya, itu beliau mempunyai 2 asisten, yaitu satu itu Suparjo Rostram dan satunya lagi Cokro Pranolo. Asisten itu yang mendampingi beliau, termasuk yang menandu juga ya Mas ya? Yang ikut bergerilya. Yang ikut bergerilya itu tinggalnya itu di kamar ini. Pak Suparjo Rostam itu pada akhirnya kemudian menjadi gubernur Jawa Tengah, dan beliaulah yang meresmikan museum ini tahun 75. Sedangkan Pak Cokro Pranolo selanjutnya akan menjadi gubernur DKI Jakarta. Sebenarnya untuk Museum Sudirman itu tidak hanya di Magelang, ada sekitar 6 lokasi, dan museum-museum itu dulu mempunyai peristiwa yang berbeda satu dengan yang lainnya. Contoh yang pertama yang di Purbalingga, merupakan tempat kelahirannya Jenderal Sudirman. Di sana masih menyimpan ayunan waktu Pak Dirman bayi, kemudian bok bayi itu masih ada di sana. Di Purbalingga. Di Purbalingganya. Nah, kemudian Pak Dirman itu pernah juga menjabat sebagai Komandan Divisi 4 Banyumas di Purwokerto. Juga dibangun Museum Sudirman, lebih koleksinya diorama dan persenjataan. Kenapa di Purwokerto itu ada unsur ya, karena beliau pernah menjabat sebagai komandan divisi di situ. Kemudian beliau memimpin diangkat sebagai Panglima Besar di Gondokusuman, Yogyakarta. Kemudian menempati rumah dinas di kawasan Bintaran yang saat ini jadi Museum Sasmita Luka Sudirman. Di sana lebih komplit, kawasannya 3 kalinya rumah ini.
ada koleksi mobil, tandu, pakaian, dan sebagainya. Lebih ke koleksi pribadi dan keluarga. Ya. Kemudian beliau bergerilya dari Jogja sampai ke Pacitan. Nah, di Pacitan di sana ada rumah Pak Lurah yang digunakan sebagai markasnya Jenderal Sudirman, yang kemudian selama 3 bulan tinggal di situ, kemudian terjadi yang namanya peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Perjalanannya itu berapa kilo, Mas? Nah, kalau untuk perjalanan gerilya dari Jogja sampai Pacitan itu kurang lebih 1010 km. 1010 km, lalu pantai selatan semua ya? Pantai selatan, dan tidak mengambil jalur lurus, karena gerilya itu artinya senyap diam-diam. Ya. Bahkan perangnya itu dilakukannya malam hari, menjelang subuh, seperti itu. Kemudian setelah dari Pacitan, kemudian dilakukan namanya perundingan Rumproyen Indonesia Belanda, kemudian beliau pulang kembali ke Yogyakarta di rumah dinas tadi itu di Bintaran itu. Selanjutnya beliau dirawat jalan di Magelang. Kenapa di Magelang? Karena yang pertama jarak, yang kedua iklim. Magelang itu sejuk, jadi dianggap sangat layak untuk pemulihan kesehatannya beliau. Kemudian beliau tinggal di rumah ini di Magelang sampai pada akhirnya penyakitnya mengalahkan semangatnya, beliau wafat di rumah ini juga. Jadi yang luar biasa dari Panglima Sudirman itu semangatnya. Dalam kondisi yang sudah paru-parunya itu sudah parah karena terserang TBC, Pak Dirman itu masih berperang, memimpin langsung, tidak bisa jalan, ditandu, bergerilya sejauh itu tadi ya, Mas. Ya. Kalau yang Ambarawa itu? Nah, jadi untuk Ambarawa itu adalah suatu peristiwa sebelum peristiwa agresi kedua. Jadi lebih tepatnya bulan Desember 1945 itu sedang dilakukan yang namanya upacara oleh Kolonel Isdiman. Dipimpin oleh Kolonel Isdiman, tiba-tiba ada pesawat dari arah selatan itu menerjunkan bom ataupun mitrailleur. Nah, itu tidak ada persiapan untuk melawan, mereka berlarian, berhamburan, dan Kolonel Isdiman terkena, sempat dilarikan ke rumah sakit tapi tidak bisa terselamatkan. Nah, kemudian untuk mengusir sekutu, dan ternyata itu ada karena sekutu. Kemudian untuk mengusir sekutu di situ, Pak Dirman tergugah untuk menggantikan kepemimpinannya dengan taktik perangnya namanya sapit udang. Sapit udang. Ya. Oh, ya, ya. Yang berhasil mengusir sekutu, tapi tidak ada memakan korban di pihak kita. Pada saat itulah Pak Dirman itu diangkat menjadi jadi karena peristiwa itu, makanya banyak yang simpatik dan pemilihan sudah secara demokratis, dan beliau masuk menjadi kandidat sebagai Panglima Besar. Panglima Besar, ya. Dan akhirnya terpilih di usia 31 tahun. Ya. Pemirsa, banyak yang bisa kita tangkap, banyak yang kita bisa pelajari di sini karena luar biasa peninggalan-peninggalannya, replika-replikanya dan yang aslinya, termasuk ini adalah kata-kata beliau yang sangat filosofis. Demikian pemirsa Jejak Kota ini, saya Bayi Happy, sampai jumpa pada Jejak Kota berikutnya.